Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Turami atau biasa dipanggil Laila. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendidikan karakter serta didik Gen Z di era digital ditinjau dari hadis. Yang kita ketahui di mana dampak dari globalisasi ini di bidang teknologi, khususnya penggunaan gadget di lingkungan generasi Z, yang mana kita ketahui bahwa generasi Z ini adalah generasi yang lahir pada rentang tahun 1995 sampai tahun 2010. Di mana kita ketahui bahwa generasi Z ini adalah generasi yang terbiasa dengan teknologi sejak dini, menghadapi beberapa dampak negatif terhadap moral mereka akibat penggunaan teknologi adalah saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama, ketergantungan pada media sosial. Generasi Z cenderung sangat terhubung dengan media sosial yang dapat memicu perbandingan sosial, di mana yang kita ketahui bahwa mereka melihat bagaimana kehidupan di media sosial, mereka membandingkannya dengan kehidupannya di dunia nyata, seperti itu. Kemana mereka ingin mendapatkan validasi dari dunia maya, dan ketika mereka tidak mendapatkan hal tersebut, mereka akan merasa rendah diri, dan juga mereka ingin mendapatkan perhatian tersebut yang mengarah kepada perilaku ekstrim dan kurangnya empati terhadap rekan sebaya. Yang kedua adalah dampak dari negatif globalisasi gadget, maksud saya teknologi, adalah generasi Z terpapar pada konten-konten yang tidak etis. Seperti yang kita ketahui bahwa gadget internet itu menyediakan berbagai informasi yang tidak terbatas, sehingga ketika kurangnya kontrol diri dari seorang anak generasi Z, maka mereka akan terpapar oleh konten-konten yang tidak baik, seperti misalnya melihat video-video porno, kemudian juga kekerasan yang ada di internet, kemudian juga hal lainnya yang dapat merusak moral dan juga nilai-nilai etika generasi Z. Ini dapat mempengaruhi cara mereka memandang hubungan, kemudian seksualitas dan juga kesehatan mental, di mana yang kita ketahui dari dampak yang lebih jauh akan terjadi yang namanya penyimpangan perilaku seperti seks bebas, kemudian juga kekerasan yang mereka implementasikan ke dalam dunia nyata, seperti adanya geng motor dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah intimidasi dan juga kekerasan cyber, di mana yang kita ketahui teknologi memungkinkan peningkatan kasus intimidasi dan kekerasan cyber. Generasi Z dapat menghadapi tekanan dan resiko dari teman sebaya secara online. Misalnya ketika generasi Z berinteraksi dengan media sosial atau mereka berkarya dengan mengirimkan video atau lain sebagainya, mereka belum tentu apa yang mereka upload di media sosial bisa diterima. Dan kebanyakan di dunia online itu terjadi yang namanya cyber, kejahatan cyber. Mereka mengutarakan kalimat-kalimat yang tidak pantas, yang sehingga membuat seseorang menjadi frustasi atau stres, dampak pada psikologis dari generasi Z. Kemudian yang keempat, dampaknya adalah gangguan konsentrasi dan juga perilaku impulsif. Penggunaan teknologi yang berlebihan ini juga tentu terutama di media sosial dapat menyebabkan gangguan konsentrasi dan perilaku impulsif. Generasi Z mungkin mengalami kesulitan dalam mengelola waktu dan fokus yang dapat mempengaruhi tanggung jawab dan integrasi moral mereka. Misalnya seperti yang kita lihat di generasi Z
di sekolah misalnya, anak SMA, bahkan anak SD, ketika mereka belajar, mereka tidak fokus dalam memperhatikan dan juga memahami penjelasan dari guru. Bahkan mereka juga bercerita dengan teman-teman sebayanya tentang games dan juga konten-konten yang kalau ditinjau dari segi umur mereka itu belum pantas untuk mereka bicarakan. Kemudian dampak yang juga dampak dari perkembangan teknologi ini adalah kurangnya keterlibatan sosial secara langsung, di mana generasi yang sudah aktif menggunakan media sosial, mereka tidak fokus dalam memperhatikan dan juga memahami penjelasan dari guru. Bahkan mereka juga bercerita dengan teman-teman sebayanya tentang games dan juga konten-konten yang kalau ditinjau dari segi umur mereka itu belum pantas untuk mereka bicarakan. Kemudian dampak yang juga dampak dari perkembangan teknologi ini adalah kurangnya keterlibatan sosial secara langsung, di mana generasi yang sudah aktif menggunakan media sosial, mereka lebih cenderung nyaman dan juga mereka lebih nyaman dan cenderung ingin melakukan hubungan secara virtual, seperti misalnya berkomunikasi lewat WA dan lain sebagainya, namun tidak bertatap muka seperti itu. Jadi, generasi Z cenderung terlibat dalam ini dapat berdampak negatif pada kemampuan mereka untuk memahami dan merasakan empati terhadap orang lain, sehingga mempengaruhi moralitas interpersonal mereka, dimana ketika kita berinteraksi dengan media sosial, tentu kita tidak melihat ekspresi dan juga apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita, sehingga kita tidak mampu untuk memvalidasi apa yang mereka rasakan. Untuk selanjutnya, pengaruh negatif dari perkembangan teknologi selanjutnya adalah influencer dan konten yang tidak sehat. Seperti yang kita saksikan pada saat ini, konten-konten yang diupload di media sosial itu cenderung tidak sehat untuk perkembangan moral anak generasi kita pada saat ini. Yang mana kita lihat ada konten-konten yang tentang pacaran yang terlalu bermesraan, bahkan isu yang bahkan kita bisa melihat fenomena pada saat ini yang sangat diperbincangkan, yaitu tentang isu LGBT, di mana LGBT ini, perilaku menyimpang ini bukan lagi menjadi suatu rahasia umum, tapi mereka sudah terang-terangan mengupload perilaku menyimpang mereka di media sosial, dan ini bisa berdampak kepada moral generasi selanjutnya. Kenapa mereka akan meniru perilaku menyimpang ini? Karena mereka menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar dan bisa dilakukan di dunia nyata seperti itu. Oke, dampak selanjutnya adalah gangguan tidur dan kesehatan mental, di mana penggunaan gadget sebelum tidur dapat mengakibatkan gangguan tidur yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan mental, yaitu kurangnya tidur dapat berkontribusi pada stres, kecemasan dan juga depresi yang dapat mempengaruhi keputusan moral dan integritas. Kemudian dampak selanjutnya ketergantungan pada dukungan media digital. Ketergantungan pada dukungan media digital, di mana generasi Z dapat mengalami ketergantungan pada dukungan media digital seperti like dan komen di media sosial. Seperti mereka mengupload suatu konten lain sebagainya, mereka mengharapkan banyak like dan juga komen ketika hal tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap nilai diri dan juga
dan merugikan moralitas mereka saat mereka terlalu tergantung pada validasi online, di mana ketika mereka tidak mendapatkan seperti ekspektasi mereka, mereka merasa rendah diri dan tidak diakui oleh masyarakat secara luas. Kemudian di sini orang tua, pendidik dan juga pembimbing memiliki peran penting dalam membimbing generasi Z dalam mengembangkan integritas moral dan perilaku etis di era digital. Dan di sini saya akan membahas dan lebih memfokuskan kepada peran pendidik dalam membimbing generasi Z untuk mengembangkan integritas moral dan juga perilaku mereka. Berikut adalah saya akan memaparkan peran penting pendidik dalam mendidik generasi Z. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pendidik di lingkungan pendidikan dan juga masyarakat. Yang pertama adalah memberikan pemahaman nilai-nilai moral. Yaitu yang pertama adalah memberikan pemahaman nilai-nilai moral. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral yang relevan dengan konteks zamannya. Seperti Rasulullah mengatakan bahwa didiklah seseorang sesuai dengan generasinya. Ya, maka di sini guru dituntut untuk melakukan hal seperti ini. Seperti misalnya mendidik atau menerapkan nilai-nilai empati, integritas, tanggung jawab, dan kejujuran kepada peserta didik. Nah, peserta didik pendidik perlu menyampaikan nilai-nilai moral secara jelas dan rinci kepada peserta didik. Contohnya seperti pendidik memberikan contoh situasi nyata yang menggambarkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari kepada generasi Z. Yang kedua, mengajarkan literasi digital dan etika online. Dalam menghadapi dunia digital, pendidik harus memberikan pemahaman tentang literasi digital dan etika online agar generasi Z dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan juga bertanggung jawab. Pendidik dapat memberikan pelatihan tentang etika berkomunikasi online, keamanan digital, dan cara memilih informasi yang bersifat negatif dan merugikan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, peran pendidik di sini adalah membangun kesadaran sosial dan empati. Pendidik perlu membantu generasi Z memahami dampak perilaku online terhadap orang lain dan mendorong pembentukan kesadaran sosial dan juga empati peserta didik. Pendidik dapat mengorganisir kegiatan-kegiatan sosial seperti contohnya diskusi kelompok atau proyek sosial yang melibatkan generasi Z untuk mengembangkan sikap empati dan juga kesadaran terhadap kebutuhan masyarakat, seperti itu. Kemudian juga ada selanjutnya tanggung jawab dari pendidik sebagai seorang yang melakukan pendidikan penerapan moral kepada generasi anak bangsa, yaitu yang selanjutnya menanamkan karakter dan kepemimpinan. Pendidik harus fokus pada pengembangan karakter positif dan menampilkan dan keterampilan kepemimpinan agar generasi Z memiliki dasar moral yang kuat dalam menghadapi tantangan kehidupan, karakter dan dapat diintegrasikan dalam kurikulum misalnya. Dan pendidik dapat memberikan kesempatan bagi generasi Z untuk mengembangkan keterampilan. Contohnya seperti ketua kelas, kemudian juga koordinator pembelajaran dan lain sebagainya.
atau memimpin diskusi di dalam kelas. Ini bisa melatih jiwa kepemimpinan peserta didik kita. Selanjutnya yaitu memberikan dukungan dan bimbingan pribadi. Di sini pendidik berperan sebagai mentor dan juga pembimbing pribadi untuk membantu generasi Z mengatasi dilema moral, tekanan kelompok dan juga tantangan pribadi. Kemudian juga membuka komunikasi yang terbuka kepada peserta didik dan menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah terhadap peserta didik, sehingga peserta didik tidak lagi merasa ketika ada masalah, mereka tidak merasa cemas untuk berbagi dengan gurunya, seperti itu. Dimana ketika peserta didik menceritakan permasalahan dalam kehidupannya, maka guru dapat memvalidasi perasaan mereka dan memberikan saran dan juga dukungan yang mereka butuhkan sesuai dengan tingkatan usia dan juga emosi mereka, seperti itu. Kemudian juga mendorong keterlibatan sosial secara langsung, di mana pendidik perlu mendorong generasi Z untuk di mana pendidik perlu mendorong generasi Z untuk terlibat secara langsung dalam interaksi sosial, mengurangi ketergantungan, dan hal ini dapat mengurangi ketergantungan generasi Z terhadap teknologi seperti itu, seperti penggunaan gadget dalam kehidupannya sehari-hari. Ini dapat mengembangkan keterampilan interpersonal dari peserta didik kita sendiri, generasi Z, dan membuat suasana kelas yang mendukung diskusi, kerja kelompok dan juga proyek kolaborasi, dan juga dapat membantu generasi Z membangun keterampilan komunikasi dan kerjasama yang positif. Dimana yang kita ketahui ketika mereka berdiskusi, melakukan kerja kelompok, mereka akan berinteraksi dengan satu sama lain, sehingga di sini juga dapat membentuk komunikasi yang baik, yang positif di antara mereka, seperti itu. Oke, yang selanjutnya yang terakhir yaitu peran pendidik di sini adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal. Misalnya, pendidik harus mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam pembelajaran agar generasi Z tetap terhubung dengan identitas dan nilai-nilai tradisional di lingkungannya, yaitu di Indonesia, budaya yang ada di Indonesia, seperti itu. Kemudian memasukkan cerita, kemudian tradisi dan juga nilai-nilai lokal dalam kurikulum. Ini dapat membantu generasi Z memahami dan menghargai warisan budaya mereka, seperti itu. Dan dengan memainkan peran ini, pendidik dapat membantu generasi Z mengembangkan fondasi moral yang kuat, kemudian memahami dampak teknologi dengan bijak dan menjadi individu yang bertanggung jawab dalam media digital, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat saat ini, apakah pendidik saat ini sudah sesuai dengan kriteria tersebut? Apakah pendidik sudah memainkan perannya dalam mendidik generasi saat ini untuk untuk peserta didik mencapai moral yang diharapkan, seperti itu. Namun yang kita ketahui bahwa pendidik saat ini mereka namun fenomena yang kita lihat pada saat ini, guru hanya sebatas mengajarkan materi namun belum sampai pada tahap mendidik, di mana guru hanya melepaskan tanggung jawabnya untuk menyampaikan materi, namun mereka lupa untuk
menanamkan moral dan nilai-nilai moral yang baik terhadap peserta didik seperti itu, sehingga generasi-generasi selanjutnya, pendidik-pendidik selanjutnya juga melakukan hal-hal yang sama, dan itu permasalahannya selalu berlanjut. Oke, maka dari permasalahan tersebut kita perlu melihat bagaimana sih Rasulullah itu mendidik para sahabatnya. Yang pertama yaitu Rasulullah itu memberikan keteladanan atau uswatun hasanah, di mana Rasulullah adalah teladan utama bagi para sahabat. Ia hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam dan segala aspek kehidupan, dan para sahabat belajar dari perilaku dan sikap Rasulullah tersebut. Maka di sini kita bisa melihat bahwa Rasulullah ketika mengajarkan etika moral dan juga maka di sini Rasulullah dalam mengajarkan para sahabat itu adalah dengan cara memberikan keteladanan. Maka di sini kita ambil dari cara Rasulullah ini, maka guru juga harus memberikan keteladanan yang baik kepada peserta didiknya, yang mana keteladanan ini, memberikan contoh ini lebih besar pengaruhnya daripada hanya mengucapkannya dengan kata-kata. Kemudian pada aspek penanaman etika dan juga moral, hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah SAW, di mana beliau dalam menanamkan etika dan moral seperti beliau menanamkan kejujuran, kemudian amanah, kesabaran, dan juga kasih sayang kepada para sahabat, dan ini juga dicontohkan oleh beliau. Selanjutnya yaitu pendidikan spiritual, di mana Rasulullah dalam mendidik para sahabatnya secara spiritual, beliau mengajarkan kepada para sahabat tentang ketaatan kepada Allah, yaitu tentang keimanan dan kehidupan akhirat. Beliau memberikan pemahaman mendalam tentang ajaran agama Islam seperti itu. Demikian yang bisa saya paparkan materi pada saat ini. Kalau ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.